Usia pernikahan Edi Chandra Purnama atau Pupung Sadeli 54 tahun dan Aulia Kesuma 45 tahun ketika itu telah genap 9 tahun. Pada tahun 2010, Pupung yang masih memiliki istri menikahi Aulia yang berstatus janda. Pasangan pengantin baru ini ketika itu tinggal bersama di salah satu rumah Pupung yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1, Kafling 29 Blok B Garing U, nomor 15, RT 3 RW 5, Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan. Di rumah itu tak hanya Pupung dan Aulia yang tinggal, tapi ada juga Muhammad Adi Pradana atau Dana yang berusia 23 tahun, anak sulung Pupung dari hasil pernikahan dengan istri pertamanya. Sementara anak perempuannya tinggal bersama istri pertamanya. Dari pernikahannya dengan Aulia, Pupung dikaruniai seorang anak perempuan, yang ketika kasus ini terjadi, si anak masih berusia 4 tahun. Sedangkan Aulia Kesuma sendiri pun sebenarnya juga memiliki seorang anak lelaki bernama Giovanni Kelvin, berusia 25 tahun, dari pernikahan dengan mantan suami pertamanya. Tapi Kelvin tinggal di salah satu apartemen di wilayah Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, bersama adik Aulia. Meskipun begitu, Kelvin sering mengunjungi ibunya, serta ayah dan saudara tirinya di Lebak Bulus. Tapi rupanya hubungan antara ibu, anak dan saudara tiri ini kurang harmonis. Bermula saat Pupung menolak ketika Kelvin ingin ikut tinggal di rumah Pupung tersebut. Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadeli diketahui bukanlah orang sembarangan. Selain dikenal jago bela diri, ia juga terkenal sebagai wirausahawan dan miliarder. Tak hanya itu, Pupung juga terkenal sebagai pendiri komunitas Bumi Datar sebagai founder, sementara Dana Sang Putra sebagai co-foundernya. Kedua nama ini sangat dikenal di kalangan organisasi penganut Bumi Datar, yakni komunitas yang meyakini bahwa bumi itu tidak berbentuk bulat, tapi berbentuk datar. Sementara pekerjaan Aulia sendiri, selain berwirausaha bersama suaminya, tak diketahui jelas apa pekerjaan lainnya. Hanya saja dalam akun Facebooknya, Aulia disebutkan bekerja sebagai koordinator keuangan di sebuah perusahaan pertambangan. Dari waktu ke waktu hubungan keluarga ini mulai rentan percekcokan, apalagi kalau bukan hubungan antara orang tua dengan anak-anak tirinya. Ditambah lagi muncul persoalan jeratan hutang yang mencapai 10 miliar rupiah yang ditanggung oleh Aulia Kesuma. Ia menanggung hutang 2,5 miliar rupiah di Bank Danamon atas nama dirinya dan Pupung Sadeli suaminya. Sementara di Bank BRI pinjaman atas nama Aulia Kesuma sendiri mencapai 7 miliar rupiah. Belum lagi tagihan kartu kredit yang mencapai 500 juta rupiah. Di mana semua pinjaman itu didapatkan dengan menjaminkan rumah yang mereka tinggali. Rencananya pinjaman itu akan digunakan untuk membuka usaha baru yang berupa restoran di kawasan Pondok Labu. Sayangnya, usaha restoran itu tak kunjung menguntungkan dan malah merugikan. Aulia Kesuma sedang bimbang, pikirannya pusing memikirkan hutang di bank. Tapi Pupung sebagai suami tampak tenang-tenang saja. Permintaan Aulia agar rumah dijual untuk membayar hutang sering dijawab tidak mengenakan. Bukan solusi datang, justru cacian dan makian yang didapat oleh Aulia. Pupung marah dan tak menyetujui ide itu. Alasannya rumah yang mereka tinggali adalah milik warisan keluarganya. Ide Aulia tersebut juga ditentang keras oleh anak tirinya, Dana. Aulia pun sering merajuk kepada suaminya, tapi tak pernah berhasil meluluhkan hati sang suami. Suami dan anak tirinya itu tetap teguh tak akan menjual rumah itu. Bahkan perempuan mu'alaf yang telah berkerudung ini merasa sakit hati dengan sikap suami dan anak tirinya yang membuatnya sampai memendam dendam. Semakin hari dendam tak bisa lagi dipendam. Pada pertengahan Juli 2019, Aulia menghubungi dua mantan asisten rumah tangganya yang bernama Karsini alias Tini dan suaminya Rodi. Aulia meminta pasangan suami istri itu untuk mencarikan dukun untuk meluluhkan hati sang suami agar mau menjual rumah mereka. Tapi cara mistis yang dilakukan pun tak kunjung berhasil, utang pun makin menumpuk. Nilainya yang sangat fantastis dengan total mencapai 10 miliar rupiah dengan tagihan 200 juta rupiah per bulan. Solusi membayar hutang tak kunjung didapat, sementara hubungan Dana anak tirinya dengan Aulia kian hari kerap bersitegang. Apalagi ketika sang ibu tiri sedang hamil, sikap Dana sang anak tiri semakin tidak enak, padahal mereka di awal perkenalan begitu akrab. Hingga suatu ketika Dana mengirimkan pesan kepada Aulia yang berisi ancaman pembunuhan terhadap istri kedua ayahnya ini.
Dendam Aulia semakin menumpuk. Begitu rencana mengirim guna-guna gagal, muncullah ide untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri, Pupung Sadeli. Setelah berembuk dengan Kelvin, anak kandungnya, kemudian Aulia meminta Rodi agar mencarikan pembunuh bayaran saja. 3 orang pekerja serabutan asal Lampung Timur segera didatangkan sebagai eksekutor. Kriteria tertentu diminta oleh Aulia ketika itu kepada Rodi. Jika calon pembunuh suaminya harus berani, tidak mau asal-asalan, apalagi Pupung sang suami dikenal jago silat Cimandi. Aulia tak mau rencana jahat mereka malah jadi berabe. 3 orang yang dijanjikan pun tiba di Jakarta. Mereka atas nama Agus, Sugeng, dan Alpa. Rodi dan ketiga orang bayaran itu lalu diantar oleh Karsini pada Jumat 23 Agustus 2019. 4 pria termasuk Rodi itu pun menemui Aulia di apartemen kawasan Kalibata. Mereka berembuk. Awalnya mereka ingin Pupung dan Dana ditembak mati saja hingga seolah terjadi perampokan. Uang untuk membeli senjata pun telah dikirim oleh Aulia kepada Rodi sebelum ia tiba di Jakarta. Tapi di tengah pembahasan, tiba-tiba rencana dirubah. Istri kedua Pupung ini pun ingin memakai cara lain. 30 butir obat tidur ternyata sudah disiapkan oleh Aulia yang sebelumnya sudah dibelinya di satu toko obat di kawasan Kalibata. Sudah digerus, kemudian ditaburkannya dalam jus tomat kesukaan keluarga. Dalam pembahasan mereka, rencana Aulia semakin dimatangkan. Dari Kalibata mereka kemudian menuju ke rumah kediaman Pupung di Jalan Lebak Bulus 1, Kafling 29 Blok BU, nomor 15 RT 3 RW 5, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tapi di tengah jalan, penyakit Alpa salah satu pria bayaran mereka tiba-tiba kambuh, mirip seperti orang ayat. Rodi si mantan ART pun kemudian turun menemani Alpa kembali ke penginapan dulu. Sedangkan 2 orang lainnya tetap melanjutkan rencana. Aulia Kesuma tiba di rumah ketika langit sudah gelap. Ia turun dari mobil, menenteng 2 bungkus jus tomat. Dia bergegas dari garasi menuju ruang tengah. Lalu segera menyajikan 1 gelas jus kepada suami tercintanya. Sedangkan Agus dan Sugeng disembunyikan Aulia di garasi. Mumpung kebetulan sedang bersantai menonton televisi, Aulia langsung saja menyerahkan jus tomat kesukaan suaminya tanpa basa-basi. Sementara 1 bungkus lainnya disimpannya dalam kulkas, disiapkan untuk anak tirinya Dana. Tak menunggu waktu lama, jus tomat berisi gerusan obat tidur itu pun diminum oleh Pupung. Ia sempat berkata, kenapa rasa jusnya agak pahit? Namun ucapan itu dibalas oleh Aulia bahwa jus tomat hari itu dicampur dengan sedikit sayuran. Sepertinya Pupung percaya dan tetap menghabiskan jus itu. Setelahnya keduanya sempat berbincang santai. Aulia sengaja bersikap manja, merayu, mengajak suaminya ke kamar. Sekitar pukul 21.30, efek obat tidur itu belum kentara. Kemudian Aulia mengajak suaminya bercinta, berharap agar Pupung semakin lelah lalu cepat tidur. Tapi ternyata perhitungan Aulia tidak sesuai. Pupung masih tersadar meskipun telah bercinta. Ia bahkan sempat melakukan senam. Di ujung ranjang, Aulia mengintip pura-pura tidur sambil memantau gerak-gerik suaminya. Tak lama kemudian barulah suaminya itu ke ranjang dan tertidur nyenyak. Setelah diyakini sang suami telah lelap, Aulia memanggil Agus dan Sugeng yang bersembunyi di garasi. Saat itu juga Aulia membekap wajah suaminya dengan handuk basah yang telah diguyur oleh alkohol oleh Agus dan Sugeng. Hingga beberapa saat kemudian Pupung pun meregang nyawa. Setelah itu Aulia menyuruh Agus dan Sugeng si pembunuh bayaran bersembunyi di salah satu ruangan di lantai 2 untuk menunggu Dana si anak tiri pulang. Tapi tiba-tiba ternyata Kevin si anak kandung Aulia sendirilah yang datang. Dan diberitahukan oleh Aulia bahwa ayah tirinya sudah berhasil dibunuh. Kelvin pun kemudian diminta untuk membantu untuk menghabisi Dana saudara tirinya. Saat hari telah memasuki Sabtu, 24 Agustus 2019 sekitar pukul 2 dini hari, barulah Dana pulang dengan mengendarai motornya. Ia langsung masuk rumah menuju ke kulkas mengambil jus tomat yang sudah dicampuri obat tidur oleh Aulia si ibu tiri. Tanpa rasa curiga, Dana masuk kamarnya di lantai 2 dan meminum jus itu. Kelvin langsung menghampiri Dana sambil main game di kamar itu hingga Dana tertidur. Kevin lalu keluar kamar menghampiri ibunya sambil menunggu agar Dana benar-benar sudah pulas. Tepat pukul 4 pagi, Aulia, Kelvin, Agus, dan Sugeng mengendap-endap masuk kamar Dana yang sudah tertidur itu.
Tanpa babi bu lagi mereka langsung menyergapnya. Kelvin membekap wajah Dana dengan handuk yang juga telah dibasahi oleh alkohol. Sementara yang lain memegangi tubuhnya hingga Dana akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah aksi berhasil, mereka beristirahat hingga pagi di rumah itu. Sekira pukul 9 pagi, jasad Pupung dan Dana digotong ke garasi. Jasad Pupung ditaruh di kolong mobil, sementara Dana di bagian belakang mobil. Setelah itu Agus dan Sugeng menyalakan obat nyamuk dan menyimpan beberapa pentol korek api di atas botol bensin. Mereka hendak merekayasa seolah-olah jasad kedua bapak dan anak itu adalah korban kebakaran. Keduanya juga menaruh obat nyamuk dan bensin di kamar Aulia dan Dana di lantai atas. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, mereka meninggalkan rumah itu. Agus dan Sugeng diantarkan ke SPBU di Lebak Bulus, lalu pulang ke Lampung Timur. Mereka dibelikan tiket dan uang sebesar 10 juta rupiah. Keduanya dijanjikan masing-masing akan menerima uang setelah rumah terjual nantinya. Aulia dan Kelvin kemudian berpisah. Aulia membawa anak balitanya dan pembantunya Della ke apartemennya di Kalibata, sementara Kelvin pulang ke Kalideres. Sorenya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Aulia ditelepon oleh tetangganya yang mengabarkan bahwa rumahnya terbakar. Spontan ketika itu Aulia yang telah mu'alaf mengucapkan alhamdulillah mendengarnya. Bergegas Aulia menuju rumahnya menggunakan taksi. Setibanya di lokasi, sudah ada pemadam kebakaran. Tapi ternyata tak sesuai rencana. Sebelum api melalap bagian garasi, ternyata api berhasil dipadamkan. Aulia pun panik, takut kedoknya terbongkar dan menghalau agar petugas pemadam kebakaran tak memasuki garasi yang ada jasad Pupuk dan Dana. Setelah kondisi dirasa aman, Aulia meminta Kelvin datang untuk mengurusi kedua jasad itu. Keesokan paginya, Minggu 25 Agustus 2019 sekitar pukul 5 pagi, Kelvin datang membawa mobil Toyota warna hitam milik Aulia. Mereka kemudian memasukkan jasad Dana di bagian tengah mobil, sementara jasad Pupung di bagian belakang. Lalu dengan beriringan Kelvin membawa mobil Aulia itu berjalan di bagian depan, sementara Aulia membuntutinya dari belakang dengan mobil milik Kelvin. Mereka menuju ke arah Parung Kuda Sukabumi. Pada pukul 7 pagi, dalam perjalanan itu, rencana berubah. Mobil kemudian mereka belokkan ke arah Cidahu, Sukabumi. Di tengah jalan, Aulia sempat berhenti membeli sebotol bensin eceran. Lalu mereka mencari tempat sepi untuk membuang dan membakar mobil yang berisi 2 jasad itu. Tepat pukul 12 siang, keduanya menemukan tempat yang dirasa cocok, yaitu Kampung Cipanengah Bondol, Desa Pondok Kaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kelvin lalu menyiramkan bensin ke seluruh mobil yang berisi 2 jasad itu, lalu menyalakan korek api. Karena tak hati-hati rupanya api langsung menyambar, bahkan sialnya percikan api besar itu juga menyambar wajah dan tangan kaki Kelvin. Aulia yang panik melihat Kelvin ikut terbakar, langsung bergegas kabur meninggalkan lokasi sebelum sempat mendorong mobil itu ke arah jurang. Selain khawatir warga keburu datang, Aulia juga khawatir melihat kondisi Kelvin. Mereka tiba di Rumah Sakit Pertamina Pusat Kebayoran Lama sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kelvin dirawat karena mengalami luka bakar sekitar 30%. Sementara di Cidahu, warga setempat digegerkan penemuan mobil dalam keadaan terbakar. Tak lama pun polisi datang dan bersama warga berusaha memadamkan api yang sudah menjilat habis seluruh bodi mobil. Mereka sangat terkejut ketika mendapati ada 2 sosok mayat yang terbakar tepatnya di bagian tengah dan kursi belakang mobil. Polsek Cidahu pun menghubungi Satuan Reskrim Polres Sukabumi, lalu bersama-sama melakukan olah TKP. Dengan cepat tim dibentuk untuk melakukan penyelidikan. Polisi mengecek nomor mesin dan rangka mobil Toyota Cayla warna hitam itu yang bernomor polisi B2983SZH itu. Di dalam mobil juga ditemukan 2 handphone di dekat 2 korban yang hangus. Beberapa orang saksi dimintai keterangan, juga memintai rekaman CCTV di sejumlah tempat yang ada di Jalan Bogor, Sukabumi menuju ke arah Cidahu. Hasilnya setelah didapat barang bukti dan olah TKP, polisi menyimpulkan itu adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan atau kasus lainnya. Tim pun berangkat ke Jakarta untuk mencari pemilik mobil yang diketahui atas nama Aulia Kesuma. Polisi berhasil menemukan Aulia di sekitaran Cilandak saat wanita itu sepulang dari Rumah Sakit Pertamina menjenguk putranya. Ketika digeledah tasnya, ditemukanlah kunci mobil Toyota Cayla warna hitam milik Kelvin bernomor polisi B2620BZM. Mobil itulah salah satu yang dicurigai membawa korban dan pelaku yang sempat terekam CCTV minimarket di wilayah Cidahu.
Ketika itu Aulia beralibi kunci mobil tersebut adalah milik anaknya yang tengah dibetulkan di bengkel di kawasan Berlan Matraman, Jakarta Timur. Benar saja, ketika dicek mobil itu berada di sana. Polisi langsung menyita mobil itu dan menggeledahnya. Ditemukanlah di dalam mobil tersebut satu spray yang bau bensin dan ada bekas noda darah. Saat itu juga Aulia pun dibawa polisi menuju ke rumahnya, di mana polisi tersebut ketika itu sebelumnya juga sudah menerima informasi bahwa sehari sebelumnya rumah tersebut pun sempat terbakar. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukanlah bukti kuat yang membuat Aulia Kesuma akhirnya mengakui bahwa ia telah membunuh suami dan anak tirinya. Dalam pembunuhan itu Aulia mengakui sudah menghabiskan uang sekitar 158 juta rupiah yang diberikan kepada Rodi, Agus, dan Sugeng. Uang itu ditransfer secara bertahap melalui rekening BCA senilai 68 juta rupiah dan BRI senilai 90 juta rupiah plus uang tunai yang diberikan kepada Sugeng 11 juta rupiah. Sedangkan Kelvin sendiri mengakui ikut pembunuhan itu karena menaruh dendam kepada ayah tirinya Pupung. Karena Pupung menolak Kelvin ikut tinggal bersama ibunya yang menjadi istrinya itu. Begitu juga dengan Aulia Kesuma yang dendam dengan sikap Dana si anak tiri yang ikut-ikutan menolak penjualan rumah tersebut. Aulia pun mengakui sudah sakit hati dengan suaminya itu sejak lama. Wanita yang telah menjadi mu'alaf ini mengakui sering menerima tindakan ringan tangan Pupung ketika si suami sedang marah. Aulia Kesuma dan para pelaku lainnya dijerat dengan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan vonis maksimal hukuman mati. Hingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 1, Aulia Kesuma alias Aulia binti Tiato Nathanael, dan terdakwa 2, Giovanni Kelvin Octavianus Robert dengan vonis hukuman mati karena telah terbukti melanggar pasal 340, Jungto 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan primer. Sementara para pelaku lainnya, yakni Kusumawanto alias Agus yang berperan sebagai eksekutor divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu Muhammad Nur Syahid alias Sugeng yang juga berperan sebagai eksekutor juga divonis penjara seumur hidup. Lalu Tini si mantan ART divonis 10 tahun penjara. Dan Rodi suami Tini yang menjadi tim lapangan mencari eksekutor divonis 14 tahun penjara. Kemudian terakhir Supri yang bertugas mengawasi situasi rumah Pupung saat terjadinya eksekusi, divonis 12 tahun penjara. Sekian kisah kejam dan rumit ini. Semoga bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih waktunya, see you.